ingin menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan ekonomi, budaya, dan agama. Maka kami menghimbau bagi seluruh masyarakat Aceh dia sama-sama dan bergabung dalam Parti Gabtat. Sementara landasan Parti Gabtat, satu, bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, bernabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, berpedoman dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Empat, berakidah Al-Sunnah wal Jamaah. Lima, bermazhab Imam Syafi'i. Lima dasar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-61 tahun ketiga edisi Senin 20 Maret 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas partai lokal di Aceh. Beberapa sudah lulus tahap verifikasi di KIP dan kali ini kita akan angkat tema tentang amanah rakyat pemilu 2024 untuk Partai Gabtat bersama narasumber kita Tengku Haji Ahmad Tajuddin AB atau yang sering dipanggil Abi Lampisang. Beliau adalah Ketua Umum Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa atau disingkat dengan Gabtat, dan juga pimpinan Daya Al-Muhajirin Tengku Cik Di Ujen Lampisang Tunong Selimum Aceh Besar. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku sudah hadir di Pehtem hari ini perdana Tengku ya. Ya, alhamdulillah. Ini menarik sekali Tengku tentang tema kita amanah rakyat pemilu 2024 untuk Partai Gabtat. Tapi sebelum itu apa sih sebenarnya Partai Gabtat Tengku? Silakan Tengku jelaskan dulu ke pemirsa Pehtem yang di rumah. Tadi Lun jawab, Lun pegahaba dengan bahasa Aceh. Karena Acehnya otonomi khusus, nyampe merdeka. Otonomi khusus yang baik merdeka. Nyampe merdeka pegahaba bahasa Aceh. Jadi Lun jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, ulun pegah tujuan Parti Gabtat. Tujuan Parti Gabtat nakeh untuk membangun kesadaran masyarakat Aceh dalam hal berpolitik. Artinya untuk membangun negara, bangsa, rakyat yang bermartabat sehingga benar manfaat dunia sampai akhirat. Karena yang dikatakan masyarakat Aceh itulah masyarakat Islam. Jadi harusnya manfaat dunia sampai akhirat. Apabila dalam dunia berjaya, apabila akhirat buruh dalam syurga. Yang ini dasar perjuangan Parti Gabtat dan bangun masyarakat. Oke, tapi ini ketujuan. Tadi Tengku mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat Aceh dalam berpolitik. Sejauh ini Tengku melihat apakah masyarakat Aceh kurang sadar untuk berpolitik atau salah dalam berpolitik Tengku? Sepertinya agak sedikit menyeleweng. Ada salah-salahnya lah sedikit. Apa penyelewengannya? Ini menarik ini Tengku. Padahal yang dikatakan politik ialah ilmu kenegaraan yang ada di dalamnya sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut apa yang dianut oleh masyarakat setempat. Misalnya masyarakat Aceh Islam, dia berpolitik dengan sistem Islam. Apabila masyarakat Aceh itu bukan Islam, pasti dia berpolitik dengan sistem bukan Islam. Itu. Oke, apa power nih Partai Gabtat untuk membangun sebuah partai di Aceh? Kita lihat kalau misalnya Tengku tadi berbicara tentang
partai, maksudnya politik berbasis kearifan lokal atau Islam, kan sudah ada partai PKS, sudah ada partai PPP, kenapa harus ada GAPTAD lagi? Nah, ini harus dijelaskan secara rinci nih, sangat mendetail. Iya. Jadi oleh karena tidak tertampung aspirasi masyarakat, maka disitulah kami bangun. Sehingga masyarakat Aceh ini semuanya harus berpolitik. Misalnya PKS, dia Islam tapi tidak menceritakan mazhab misalnya. Kalau kita GAPTAD menceritakan mazhab seperti yang telah dianut oleh pendahulu kita, nyanyi mazhab Syafi'i. Nah, itu karena tidak tertampung. Orang yang bermazhab Syafi'i kemana dia? Kita tampung. Ke sini. Wahai masyarakat Aceh yang bermazhab Imam Syafi'i, kembalilah kepada GAPTAD. Supaya tertampung, kita bangun kesadaran berpolitik untuk membangun negara bangsa dengan cara bersama-sama. Oke, bukankah misalnya Indonesia mayoritas misalnya dengan mazhab Syafi'i, tetapi juga mereka memilih pada saat pemilu berpartai dan juga memilih partai politik dia? Bukankah itu juga sebuah mazhab juga nih, orang bermazhab juga nih, Tengku? Tapi ketika tidak ada dalam partai itu mazhab, tidak menceritakan mazhab, maka apa boleh buat? Apa maksud mazhab di sini, Tengku? Karena sejauh ini kita melihat ya pemirsa Pehtem, ketika misalnya orang berpolitik, mendirikan partai politik tentu mempunyai tujuan yang signifikan, misalnya apakah untuk memajukan sebuah negara ataupun memajukan sebuah masyarakat. Tetapi bermazhab di sini apakah nanti akan berkaidah berbicara semua tentang mazhab ini imam? Kan mazhabnya beda-beda, Tengku. Ya. Nah itu seperti apa nih, Tengku? Ini perlu klarifikasi nih, Tengku, biar jelas. Karena jadi bermazhab ini sepertinya ada guru yang jelas. Oh, guru yang jelas. Ada guru yang jelas yang mengayumi pemikiran kita sehingga pemikiran kita tidak terjebak kepada yang salah-salah. Inilah perlu bermazhab. Jadi bukan pikiran kita dikontrol oleh pandangan-pandangan yang ada di dalam mazhab itu. Kita tidak terlepas. Misalnya kita boleh boleh mengatakan kan dulu kan hebat kita orang Indonesia, orang Aceh semuanya hebat-hebat kan. Semuanya dikarenakan bermazhab. Ada rumus. Bukan bebas. Itulah supaya tertampung kami bikin suatu partai politik supaya tertampung aspirasi masyarakat. Artinya selama ini memang kalau dalam bermazhab belum tertampung ya di partai-partai lain ya? Belum tertampung. Orang mazhab Syafi'i kemana dia? Kemana arah politiknya maksudnya? Kemana dia arah politiknya? Dia sumbangkan pemikiran. Di mana dia? Padahal yang terbanyak di Indonesia orang mazhab Syafi'i. Ya, mayoritas mazhab Syafi'i semua seperti itu. Tapi tidak ada tertampung ke partai-partai meskipun partai tersebut mewakili Islam ya, nama-nama Islam ya. Belum tertampung secara kafah mungkin ya. Ya, belum tertampung ya secara kafah. Oke. Tapi penasaran Tengku, penasaran juga nih Tengku, apa sih sebenarnya motivasi dan keberanian Tengku untuk mendirikan partai GAPTAD ini? Apakah Tengku mendirikan gagasannya sendiri atau bersama tim nih? Oh ya, karena kita mengikut mazhab Syafi'i diwajibkan musyawarah. Kita bermusyawarah. Seperti tuntunan negara juga musyawarah. Kita sesudah bermusyawarah dengan orang-orang pandai, dengan orang-orang ahli fikih, bagaimana kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Menurut pandangan kita dalam mazhab Syafi'i. Ya, akhir kesimpulannya bikinlah suatu partai yang bernama GAPTAD supaya yang sudah kita bilang tadi tertampunglah aspirasi orang yang ada di Aceh yang pertama. Aspirasi itu kan bukan hanya bentuk pemikiran-pemikiran nih, ya. Tengku. Termasuk itu.
Misalnya kita curahkan pemikiran seperti mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada partai yang berbasis itu kan susah. Kalau ada partai yang berbasis mazhab Syafi'i kan mudah kan? Oh itu benar. Tidak ada yang benar kecuali yang benar. Tidak ada yang benar kecuali yang benar. Yang benar tentu Allah yang Maha Kuasa, Tengku ya. Tidak ada yang benar kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Baik Tengku, tapi juga sebelum kita berbincang jauh nih masalah Partai Amanah Rakyat, Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa. Bagaimana nih pandangan Tengku selaku Ketua Umum melihat kondisi Aceh saat ini sehingga nanti apa yang ada di Aceh hari ini tertampung di Partai Gaptat ini gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama kita membangun kesadaran masyarakat. Karena menyangkut dengan taat, bagaimana dia harus taat kepada Allah, bagaimana dia harus taat kepada Rasulullah, bagaimana dia harus taat kepada ulama illah, bagaimana dia harus taat kepada omah dan ayah, bagaimana dia harus taat kepada pemimpin. Itulah tujuan Partai Gaptar. Kalau tidak taat kepada pemimpin, bagaimana kita membangun suatu negara? Pemerintah yang bangun, kita nggak taat pemimpin, pasti terjadi kerusakan. Inilah tujuan hakikat daripada Partai Gaptar. Namanya taat dan takwa. Jadi takwa, takut kepada Allah, dikandung di dalamnya cinta. Juga takut kepada Rasulullah, dikandung di dalamnya cinta. Takut kepada ulama illah, dikandung di dalamnya cinta. Takut kepada ibu dan ayah, dikandung di dalamnya cinta. Takut kepada pemimpin, dikandung di dalamnya cinta. Cinta kepada pemimpin. Itulah tugas Partai Gaptar. Wahai masyarakat Aceh, cintalah kamu kepada pemimpin kamu seperti yang diamanahkan oleh Allah. Wa ulil amri minkum. Itulah tujuan. Oke, bagaimana sistem rekrutmen nih untuk sudah terbentuk di beberapa kabupaten di Partai Gaptar? Karena kan kita nggak bisa menjamin nih, apakah memang yang bergabung di Partai Gaptar ini adalah ulama-ulama, orang yang paham agama, atau seperti apa? Atau anak muda yang mau berpartai juga bisa bergabung nih, Tengku? Ya semuanya, seluruh elemen-elemen masyarakat, kita semuanya tampung dalam Partai Gaptar. Apakah unsur ulama, apakah unsur yang maksud orang yang berKTP Aceh, semuanya kita tampung. Kalau begitu tidak sesuai dengan tujuan dong Tengku. Kalau seandainya tadi tujuannya itu adalah untuk bertaat dan takwa, kan tidak semua orang taat dan takwa ini, jangan-jangan. Itulah maka dikoordinir. Kita koordinir. Wajib taat kepada pemerintah. Itu tujuan kami. Wajib taat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya zalim, apakah harus taat juga? Mana ada zalim pemerintah, nggak pernah dia suruh mencuri, tidak pernah dia suruh berzina, tidak pernah menyuruh tinggalkan sembahyang, nggak pernah. Kan ada juga nih pemerintah-pemerintah yang korupsi, kan namanya mencuri juga nih. Iya, dia tidak perintah. Dia mencuri, terserah. Banyak orang mencuri. Tapi dia tidak pernah memerintahkan. Undang-undang tidak pernah memerintahkan untuk berkhianat. Inilah. Karena tidak ada kesadaran dalam berpolitik daripada masyarakat atau lain-lain. Inilah kita bangun. Oke, Tengku, tapi ada juga beberapa statement yang kerap sekali ada diskursus atau diskusi ya terkait tentang pemimpin Aceh di ragam WhatsApp group. Misalnya gini, ulama dilarang berpolitik, ulama dilarang menjadi pemimpin negara. Ini apa sih sebenarnya kalau menurut pandangan Tengku sendiri nih? Seperti apa statement seperti ini? Ulama dilarang berpolitik, ulama dilarang menjadi pemimpin negara. Yang larang itu kan orang yang bukan Islam. Orang Islam mana ada? Orang yang bukan Islam, dia yang larang-larang. Kalau orang Islam selalu menganjurkan. Siapa yang harus kita anut kalau bukan kepada ulama? Nggak ada dalam Islam menganjurkan orang fasik jadi pemimpin, nggak ada. Orang yang berpengetahuan, orang yang sayang kepada negara, bangsa, dan rakyat, itulah
pemimpin. Tidak ada lain melainkan ulama yang tahu masalah itu. Dia tahu tentang kasih sayang kepada pemimpin. Dia tahu tentang kasih sayang kepada rakyat. Dia tahu tentang mulianya, hinanya, berbuat jahat. Tidak ada kamus dalam Islam, sehingga para ulama tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Tidak ada kamus itu. Oke, apa kekuatan Partai Gapta nih sejauh ini, Tengku? Kalau misalnya dilihat ini kan, kalau misalnya kita lihat kalau tidak ada berubah peraturan di tahun 2024 kita sudah melaksanakan pemilu kalau seandainya tidak ditunda. Sejauh mana ada kekuatan partai ini? Apakah sudah terbentuk di beberapa kabupaten kota? Ya, insya Allah kita seluruh kabupaten kota sudah terbentuk. Sehingga kita disahkan oleh KIP. Sudah terbentuk. Sehingga kita telah bisa jadi peserta ikut pemilu kali ini. Ini luar biasa. Jadi, maka bagi barang siapa yang kepingin bergabung dalam Gapta, terutama orang-orang Takengon, orang itu Kayu Lewes, ayo kita sama-sama membangun dengan Partai Gapta demi terwujudnya cita-cita bangsa dan rakyat Aceh. Itu makanya kalau ada teman-teman kita di Takengon, ini sifatnya sukarela atau apa, seperti apa, Tengku? Karena kan kita melihat ya, pemirsa PSTM, kalau seandainya pembentukan partai, kemudian pembentukan cabang di seluruh kabupaten yang ada di Aceh, tentu ini membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa. Apakah ini keikhlasan atau seperti apa? Atau ada sumbangsi yang diberikan masyarakat kepada Partai Gapta? Nggak ada. Ini makanya kesadaran, kami membangun kesadaran dulu. Sehingga bagi anggota-anggota kami, dia tidak mengharap apa itu pamrih daripada DPP, tidak ada. Dia ikhlas karena telah tertanam dalam jiwa raga mereka itu cinta tanah air. Karena hubbul watan minal iman, cinta tanah air bahagian daripada iman. Itulah yang kami tanam. Sampai sekarang nggak ada donatur. Semuanya sedang bangkit untuk membangun kesadaran bangsa dan negara. Ini luar biasa. Apabila berhasil, Aceh menjadi patron untuk daerah-daerah yang lain. Seolah-olahan kita mengajak sekalian masyarakat yang ada di Indonesia. Wahai masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita bercinta kepada tanah air. Oke, tapi ada juga nih, kalau seandainya dari Partai Gapta nanti akan maju sebagai gubernur Aceh, ada tidak, Tengku? Gubernur Aceh? Iya. Dulu saya pernah jadi gubernur. Oh, dulu pernah jadi? Ya, apa itu? Pada tahun 2024 nanti mencalonkan lagi nggak? Belum, itu kita lihat kan. Kalau kita ada yang lebih muda, kalau lewat Partai Gapta, kalau misalnya Partai Gapta memenuhi persyaratan untuk calon gubernur, pastilah Partai Gapta maju. Karena Partai Gapta ini sudah biasa calon-calon itu, walaupun tidak itu kan. Tapi kan itu bisa belajar, Tengku. Apa sih sebenarnya menjadi kekurangan partai sehingga berapa persentase kira-kira kalau misalnya dulu Abi pernah mencalonkan jadi gubernur, berapa persen ini pemilihannya? Maksudnya memilih kira-kira dari 5 juta sekian penduduk Aceh. Ya, berapa persen? Iya. Supaya jadi kita gubernur. Iya. Otomatis semuanya dong, maksudnya waktu sebelumnya nih untuk ya, karena sebelumnya begini sebenarnya. Karena tujuan kita supaya tegaknya kedamaian yang abadi di Aceh, saya tidak melihat menang dan kalah. Yang penting saya sudah ke situ, karena waktu itu menyona independen urang hitim, kalau independen. Akhirnya telah terjadilah pesta demokrasi di Aceh. Itu saja.
Bukan untuk mulu-mulu menang, itu tidak. Untuk terwujudnya kedamaian yang hakiki di Aceh. Sesudah terjadinya penandatanganan MOU dan Helsinki, itu saja. Nggak ada itu harus ini. Maka saya tidak aman-aman saja, tidak ke sana ke sini, aman damai, nggak lari-lari, nggak dikejar hutang, nggak ada. Karena nggak mengeluarkan modal. Modal ada, cuman kalau kita kemauan yang tinggi untuk menyelamatkan anak bangsa ini daripada keterpurukan ekonomi, budaya dan agama, kita tidak mengenal lelah, tidak mengenal habis harta, karena pengorbanan wajib ketika itu. Biasa karena bergerak untuk Allah, berjuang untuk Allah, yang habis pun harta Allah. Itulah kesadaran orang Gaptat dalam berpolitik. Bukan saya saja, semua orang Gaptat seperti itu di seluruh Aceh. Dia membangun kesadaran yang pertama diri sendiri. Makanya insya Allah ke depan kalau lewat Gaptat, insya Allah Nanggro Acehnya aman damai. Apa jaminannya Tengku Nanggro Acehnya aman damai? Kita bisa melihat ya pemirsa PHTM, juga partai-partai lokal juga naik turun nih trust masyarakat kepada partai lokal di Aceh. Misalnya kita lihat beberapa data, misalnya ada 18 partai lokal, tapi ada beberapa juga yang sudah terdaftar dan juga ada yang belum terdaftar. Tapi dengan pasang surut kepercayaan masyarakat terhadap partai lokal Aceh ini menunjukkan bahwa akan ada juga tingkat kedepannya, tingkat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai baru nih, Tengku. Sejauh ini seberapa komitmen atau kepercayaan diri Partai Gaptat untuk memenangkan pemilu di 2024? Kali pertama masyarakat Aceh, dia kan belum tahu tentang sepak terjang perjuangan Gaptat, dia belum tahu. Apakah Gaptat sudah melakukan sosialisasi di kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya? Ya sudah, dia senang dengan Gaptat. Ayo kita coba bersama Gaptat. Yang lain sudah kita coba semua. Itu saja. Yang penting kita musyawarah, seperti yang dituntun oleh undang-undang. Musyawarah. Oke, tapi ada juga nih pendapat hakim, beberapa pendapat ini terkait tentang penundaan pemilu nih. Mungkin Tengku punya pandangan? Ya, kalau bagi kami, terutama saya sendiri, masalah penundaan yang diputuskan oleh hakim, artinya oleh pemerintah, kami tetap menjunjung tinggi kebijaksanaan pemerintah. Apa saja. Apakah tahun depan lagi, kami tetap Partai Gaptat. Karena kami sudah terbiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada pemimpin. Itu Partai Gaptat. Kalau tidak taat, mana ada Gaptat? Sami'na wa ata'na, meskipun kadang-kadang proses penundaan itu di luar akal pikiran manusia atau pro kontra dari masyarakat. Tidak, mana ada. Pemerintah kan banyak di situ. Orang pandai banyak, ulama banyak di pinggir pemerintah. Banyak sekali, lengkap. Cuman duga-dugaan kita saja. Semua yang lengkap sama pemerintah. Nggak ada yang kurang. Jadi oleh karenanya kita menerima saja kebijakan pemerintah. Itu orang Gaptat begitu semua, nggak ada lawan-lawan pemerintah. Orang mazhab Syafi'i mana ada lawan pemerintah? Nggak ada. Itu Gaptat. Baik Tengku, menarik sekali sepertinya perbincangan kita tentang Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa. Generasi Aceh, artinya ini lebih ke anak-anak muda Tengku, atau seperti apa? Karena generasi Aceh bukan nih gerakan kan panas. Ini bukan generasi. Seolah-olahan Gaptat ini mengatakan pada generasi, wahai generasi anak bangsa, kan gitu, terutama anak Aceh, bersatulah kamu dalam taat dan takwa, itu.
Tahan itu bahasa syariat. Ittaqullah dalam mimbar khutbah bahasa syariat. Artinya kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada ulama illah, kasih sayang kepada ibu dan ayah, kasih sayang kepada pemimpin. Itu. Oke, tapi pemirsa PTM juga sebagai pencerdasan masyarakat Aceh ini mengklaim ya, partai ulama ada 3 di Aceh, yaitu Partai Gaptat, kemudian Partai Darul Aceh, Partai Adil Sejahtera. Tengku, kenapa tidak berpadu menjadi satu saja? Kenapa harus berpecah-pecah? Apakah ulama Aceh juga berpecah-pecah? Makanya yang seperti saya bilang tadi, yang pertama Gaptat itu jauh lebih tua daripada partai-partai lokal. Oh ya, jauh lebih tahun berapa ini didirikan Gaptat? Teken perdamaian di Helsinki yang paling awal bikin partai ialah Gaptat. Jadi kami, apalagi kan ulama, pikiran kan jernih, pasti ada keuntungannya. Dalam bahasa saya, untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak tertampung. Boleh-boleh nanti orang tidak mau dengan Gaptat, mau ke PAS, mau ke PDA, begitulah sebaliknya. Ya, maksud seluruh rakyat Aceh harus terlibat dalam pemilu. Ya, gitu. Tidak ada yang tinggal. Apakah partai nasional, apakah partai lokal. Tidak ada yang alpa. Artinya setiap pemilu ini partai Gaptat selalu mencalonkan diri? Bukan setiap. Hanya kali ini Partai Gaptat yang boleh jadi peserta pemilu. Tahun-tahun sebelumnya kenapa tidak? Kalau Anda mengatakan tadi, Tengku mengatakan tadi, partainya sudah didirikan sejak MOU Helsinki. Makanya secara undang-undang, kehakiman dan HAM kami sudah sah. Lembaran negara pun sudah masuk. Negara telah mengakui ini satu partai. Karena kami tidak lewat di verifikasi faktual sama KIP Aceh. Itu saja. Sekarang sudah lewat semua. Yang satu lagi. Jadi sekarang kami Partai Gaptat sudah lewat di verifikasi faktual pada KIP. Maka kami telah bisa ikut pemilu. Oke, tinggal ikut berperang di tahun 2024 untuk pemilu ya, Tengku ya. Baik pemirsa PTM, mungkin sebagai closing statement nih Tengku, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, mungkin tentang pencerdasan penyam Partai Generasi Aceh Bersabau Ta'ah dan Takwa, tujuan visi misi. Silakan Tengku, mungkin 5 menit. Visi dan misi Partai Gaptat ke lembaga tujuan akhir ingin menyelamatkan bangsa dari keterpurukan ekonomi, budaya, dan agama. Maka kami menghimbau bagi seluruh masyarakat Aceh, ya sama-sama dan bergabung dalam Partai Gaptat. Sementara landasan Partai Gaptat, 1, bertuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, bernabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, berpedoman dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4, berakidah Al-Sunnah wal Jamaah. 5, bermazhab Imam Syafi'i. 5 dasar Gaptat. Itu. Baik, terima kasih Tengku atas waktunya. Hari ini perbincangan kita menarik sekali mengenai partai baru, bukan baru ya, tapi partai yang sudah lulus verifikasi juga di KIP Aceh. Tentu juga kita nanti akan melihat partai-partai lokal Aceh lainnya, apa saja yang memang sudah lulus verifikasi secara faktual di KIP Aceh. Tonton terus pemirsa PTM podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.